Shalom, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa lagi kita dengan renungan harian HKBP Maranatha Rawalumbu pada hari ini, Selasa tanggal 24 Mei 2022. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Kasih karunia dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu. Amin. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan bagi kita hari ini dari Ulangan 4 ayat 10. Ulangan 4 ayat 10 saya akan membacakan untuk kita. Yakni hari itu ketika engkau berdiri di hadapan Tuhan Allahmu di Horeb, waktu Tuhan berfirman kepadaku, suruhlah bangsa itu berkumpul kepadaku, maka aku akan memberi mereka mendengar segala perkataanku, sehingga mereka takut kepadaku selama mereka hidup di muka bumi dan mengajarkan demikian kepada anak-anak mereka. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Presiden kita Soekarno pernah mengungkapkan, jangan sekali-sekali melupakan sejarah, atau yang disingkat dengan jas merah. Pernyataan ini sungguh luar biasa, karena ada banyak hal yang sudah terjadi pada masa lalu, karena ada banyak hal-hal yang telah dikorbankan pada masa lalu, karena ada banyak hal yang telah kita terima yang diperbuat oleh Tuhan Allah kita yang mengasihi kita pada masa lalu, kepada nenek-nenek moyang kita, hingga kepada kita saat ini. Maka dengan istilah yang keren sekarang, istilah modern yang mengatakan melawan lupa. Bagaimana supaya kita tidak mudah melupakan kebaikan-kebaikan, apalagi itu kebaikan-kebaikan yang bersumber dari Tuhan. Bagaimana supaya kita jangan lupa ketika kita menerima sesuatu pesan yang sangat berharga. Maka tentu kita akan menuliskan dalam catatan kita, atau mungkin mengetiknya di handphone kita masing-masing dan kita buat sebagai pengingat supaya kita mengingatnya. Maka demikian juga halnya dengan kebenaran firman Tuhan hari ini. Tuhan memerintahkan kepada Musa supaya umat Israel itu benar-benar tunduk taat kepada Tuhan dan mau mendengar kebenaran firman Tuhan. Ketika Tuhan mengatakan, menyuruh hambanya Musa untuk mengumpulkan semua umat Israel di Horeb, di mana Tuhan menyampaikan kebenaran firman-Nya bagi mereka dan Tuhan hadir di sana. Maka itu adalah sesuatu hal yang tidak boleh dilupakan, bahwa kehadiran Tuhan dalam hidup dan kehidupan mereka. Siapa yang takut akan Tuhan akan beroleh keselamatan dan hal yang luar biasa. Apa hal-hal yang harus kita ingat? Yang harus diingat oleh umat Tuhan, bahwa yang pertama ialah mengingat Tuhan yang selalu hadir menjawab setiap seruan dari bangsanya, dari umatnya. Betapa hebatnya penderitaan umat Tuhan ketika mereka tiba di Mesir. Setelah para pimpinan berganti, akhirnya mereka mengalami kesulitan-kesulitan sebagai bangsa yang sudah mulai bertumbuh, bertambah banyak di Mesir. Mereka yang diperbudak, mereka menghadapi penyiksaan-penyiksaan, penindasan-penindasan, sehingga seruan-seruan mereka sampai kepada Allah, dan Allah selalu menyertai mereka. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, mengingat ketetapan dan ke-10 perintah Tuhan, bahwa firman Tuhan, Taurat Tuhan diberikan oleh Tuhan kepada umatnya, kepada bangsanya, adalah sebagai pertanda bahwa mereka adalah umat Tuhan. Artinya mereka adalah milik Tuhan, kepunyaan Tuhan, pusaka Tuhan. Siapapun yang berhadapan dengan mereka, artinya berhadapan dengan Allah. Dan bagi kita juga firman Tuhan, Taurat Tuhan, hukum Tuhan itu sungguh luar biasa, memiliki 3 fungsi. Yang pertama sebagai cermin, yang kedua sebagai pagar, yang ketiga sebagai tongkat. Kita bercermin kepada hukum Tuhan. Apa yang kita lakukan dalam hidup dan kehidupan kita? Adakah sesuatu hal yang perlu diperbaiki, perlu dikoreksi sesuai dengan kehendak Tuhan?
Atau kalau kita itu digambarkan sebagai pagar, adalah untuk memelihara dan mengendalikan, untuk membentengi kita dari serangan-serangan si iblis, serangan-serangan si jahat yang siap sedia mengacaukan hidup dan kehidupan kita. Dan ketiga adalah sebagai penopang dalam hidup dan kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, yang ketiga mengingat pembebasan Israel dari perbudakan di Mesir oleh Tuhan. Dengan apakah mereka harus selamat? Apakah dengan kekuatan umat Israel? Jika dibandingkan dengan kekuatan Mesir, mereka tidak akan mampu keluar dari perbudakan. Jika dibandingkan dengan banyaknya jumlah orang Mesir, jika dibandingkan dengan umat Israel, tidak seberapa mereka. Lalu apa yang membuat mereka boleh meninggalkan tanah Mesir? Adalah karena karya Tuhan yang luar biasa yang menghukum setiap penduduk Mesir. Dari kerajaan sampai masyarakat biasa. Tuhan memukul mereka, membuat mereka, memaksa mereka berkabung, berduka. Sehingga kesempatan itu dipakai oleh umat Tuhan untuk meninggalkan Mesir. Dan ketika terjadi di depan mereka sesuatu hal yang luar biasa, tantangan yang luar biasa, lautan yang luas, Tuhan juga menyediakan jalan bagi mereka. Dan ketika mereka di padang gurun, Tuhan juga membuat tiang awan pada siang hari supaya mereka tidak mati kepanasan. Dan tiang api pada malam hari supaya mereka tidak kedinginan dan supaya tidak dilanda oleh kegelapan. Dan ketika mereka kekurangan air, kehabisan makanan, Tuhan mengutus manna surgawi dan membuat air kehidupan. Semua Tuhan perbuat. Apakah itu boleh dilupakan? Dan yang selanjutnya mengingat perbuatan-perbuatan ajaib yang Tuhan lakukan bagi mereka. Dan bagi kita sampai hari ini, kita tadinya adalah hamba-hamba dosa, Bapak Ibu Saudara. Betapa sulitnya untuk bertemu dengan Tuhan sebelum Yesus Kristus hadir, datang. Kita adalah hamba-hamba dosa. Betapa sengsaranya kita, betapa menderitanya kita. Tapi ketika Tuhan Yesus berkorban untuk kita, ketika Tuhan Yesus Kristus disalibkan, ketika Tuhan Yesus Kristus mati, hutang dosa kita dibayar lunas oleh Tuhan dengan darah yang luar biasa. Apakah itu akan kita lupakan, Bapak Ibu Saudara? Ketika kita ada sebagaimana ada hari ini, berkat-berkat Tuhan yang mengalir, apakah itu kita akan katakan bahwa itu semua oleh karena kekuatanku, semua itulah karena hikmatku, semua itu adalah karena kerja kerasku, hasil keringatku? Apakah di sana tidak ada pekerjaan Tuhan atau perbuatan Tuhan atau berkat Tuhan? Maka Bapak Ibu Saudara, jangan melupakan setiap perbuatan-perbuatan Tuhan. Sehebat apapun saudara, sekuat apapun saudara, saudara tidak akan pernah lepas dari ancaman-ancaman kematian atau kuasa-kuasa setan si iblis kalau bukan Tuhan yang menyertai, melindungi dan memberkati kita. Maka ajarkanlah kepada generasi-generasi yang selanjutnya. Ajarkanlah kepada anak-anakmu bahwa Tuhan itu sungguh mengasihi. Yesus yang berkorban itu membuat kita selamat dan menyatakan kita menjadi anak-anak Allah. Itulah kebenaran firman Tuhan yang boleh disampaikan hari ini. Supaya kita benar-benar mengaminkan firman Tuhan, benar-benar taat dan tunduk kepada Tuhan. Dan jangan melupakan Tuhan dalam setiap tindakan-tindakan kita. Sama seperti yang dikatakan dalam Amsal 3. Kalungkanlah itu pada lehermu. Tuliskanlah itu pada loh hatimu. Supaya selalu ada. Supaya selalu muncul. Supaya kita selalu mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib, yang luar biasa. Yakinkan dirimu kepada penyertaan Tuhan, penyelamatan Tuhan. Dialah Allah yang luar biasa. Itulah firman Tuhan hari ini yang menyapa kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari tetap semangat, dekat dengan Tuhan, dengar-dengaran akan firman-Nya. Tuhan Yesus memberkati, kita berdoa. Terima kasih Bapak di sorga atas napas kehidupan yang boleh Tuhan nyatakan dalam hidup dan kehidupan kami. Kami mengalami karya keselamatan yang daripada-Mu. Semua itu adalah karena kasih dan anugerah semata. Tuhan berkenan kepada kami yang hina, yang penuh dosa ini. Tuhan mengubahkan status kami dari hamba dosa menjadi anak-anak Allah. Tuhan membantu menolong kami, mengurapi kami, menguatkan kami untuk melewati setiap pergumulan-pergumulan, derita-derita, atau sakit, penyakit, atau kesulitan-kesulitan yang kami alami. Kalau kami ada sebagaimana hari ini ada,
Semua itu karena kasih dan pengorbanan Tuhan, perbuatan ajaib dari Tuhan. Berkatilah setiap jemaat-Mu dimanapun berada, apapun kerinduan mereka hari ini, aktivitas mereka hari ini. Tuhanlah yang memberkati mereka. Yang sakit beroleh kesembuhan, yang letih lesu lemah beroleh kekuatan iman, yang menderita beroleh pertolongan yang daripada-Mu. Apapun yang menjadi kerinduan kami, Engkau jawab. Terima kasih Bapa di sorga, berkati para tim, saudara-saudara kami tim multimedia, sehingga mereka bersuka cita mempersembahkan kehidupan dan waktunya untuk kemuliaan nama Tuhan. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus itulah yang memelihara dan memberkati saudara-saudara. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tetap semangat, percaya atas pertolongan Tuhan. Horas.